Misi rahasia hancurkan Gaza berubah jadi mimpi buruk. Saat Netanyahu merancang serangan, dua rudal Houthi dan Hamas mendarat. Bukan ledakan biasa, tapi radiasi nuklir yang tak terlihat. Siapa yang berhasil menembus benteng Israel? Apa yang terjadi di dalam bunker? Dan yang terpenting, apakah pemimpin Israel ini akan bertahan dari serangan senyap yang mematikan? Netanyahu dikabarkan terkena radiasi nuklir. Detik-detik rudal Houthi dan Hamas mendarat tepat di dekat Perdana Menteri Israel. Kabar mengejutkan mengguncang dunia ketika Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, dilaporkan berada dalam kondisi kritis setelah dikabarkan terkena paparan radiasi nuklir. Insiden mengerikan ini terjadi hanya beberapa saat setelah dua rudal balistik, yang diklaim diluncurkan secara terkoordinasi oleh faksi Houthi di Yaman dan Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dari Gaza, menghantam area yang sangat dekat dengan lokasi Netanyahu. Pada saat kejadian, menurut laporan eksklusif dari The Jerusalem Insight, Netanyahu sedang memimpin pertemuan sangat rahasia dengan para kepala intelijen dan militer Israel, di sebuah bunker komando yang lokasinya sangat dijaga kerahasiaannya, untuk memfinalisasi rencana besar yang disebut-sebut sebagai Misi Gaza Terakhir. Sebuah operasi militer skala penuh yang bertujuan menghancurkan infrastruktur perlawanan di Gaza secara permanen. Ketegangan mencapai puncaknya di kawasan itu ketika Al Jazeera International mulai menyiarkan laporan darurat yang mengutip sumber-sumber keamanan internal Israel. Sumber tersebut, yang berbicara dengan syarat anonimitas total karena sensitivitas informasi, mengonfirmasi bahwa rudal pertama, diyakini sebagai varian dari rudal balistik jarak jauh Houthi, berhasil menembus lapisan pertahanan udara Israel yang diklaim anti segala, dan meledak di permukaan tidak jauh dari fasilitas komando tersebut. Ledakan ini sendiri sudah menciptakan kekacauan masif. Namun, kengerian sebenarnya datang dari rudal kedua. Menurut analisis awal yang bocor ke media melalui Depka-File, rudal kedua yang diyakini berasal dari Hamas, sebuah modifikasi canggih yang dijuluki Kassamen, tampaknya membawa hulu ledak yang bukan konvensional. Rumor mengenai paparan radiasi nuklir pertama kali muncul dari laporan cepat Reuters, yang mengutip seorang pejabat medis senior di Rumah Sakit Sheba Tel HaShomer, tempat Netanyahu dilarikan. Pejabat tersebut, yang kemudian dibungkam oleh sensor militer Israel, sempat menyatakan bahwa tim medis darurat telah diinstruksikan untuk melakukan protokol dekontaminasi radiologis penuh pada seluruh tim keamanan yang mendampingi Netanyahu. Protokol ini memicu spekulasi liar di media global bahwa Perdana Menteri Israel mungkin saja terpapar material radioaktif berbahaya. Spekulasi ini diperkuat oleh cuplikan video amatir yang kemudian dihapus dari internet, yang memperlihatkan kendaraan militer di dekat lokasi kejadian disemprot dengan cairan khusus dan para personel mengenakan pakaian pelindung hazmat. Laporan detail ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh CNN World, yang berusaha memverifikasi klaim paparan radiasi ini melalui para ahli senjata non-konvensional. Insiden ini terjadi ketika Netanyahu sedang berjuang keras menghadapi tekanan domestik dan internasional yang luar biasa. Rapat darurat di bunker itu sendiri adalah upaya untuk menunjukkan kendali dan tekadnya untuk melanjutkan operasi militer di Gaza, terlepas dari seruan gencatan senjata global. Menurut transkrip yang diklaim diperoleh oleh The Washington Post dari rapat kabinet sebelumnya, Netanyahu dengan tegas menyatakan, "Kita akan menyelesaikan misi ini, entah ada dukungan dunia atau tidak. Masa depan Israel bergantung pada penghancuran total kekuatan musuh di Gaza." Ucapan ini menjadi latar belakang ironis di mana ia kemudian nyaris celaka oleh rudal dari musuh yang ia rencanakan untuk hancurkan. Detik-detik mencekam itu, seperti yang digambarkan oleh seorang staf militer berpangkat rendah kepada Haaretz, dimulai dengan sirene yang gagal berbunyi tepat waktu, diikuti oleh getaran dahsyat yang merobek bunker dari permukaan hingga dasarnya, dan bau logam panas yang tidak biasa, yang kini dicurigai sebagai indikasi material non-konvensional. Pemerintah Israel sendiri telah memberlakukan pembatasan berita yang sangat ketat mengenai insiden ini, hanya mengeluarkan pernyataan singkat melalui juru bicara militer, IDF, yang mengklaim bahwa upaya penargetan teroris telah digagalkan, tanpa menyebut nama Netanyahu atau mengonfirmasi laporan radiasi. Namun, ketiadaan detail ini justru memicu lebih banyak spekulasi. The New York Times, dalam analisis editorialnya, menyebutkan bahwa kebungkaman mendadak dari para pejabat tinggi Israel, termasuk Menteri Pertahanan dan Kepala Staf IDF, adalah indikasi paling jelas bahwa insiden ini jauh lebih serius daripada yang diakui secara resmi. Situasi ini telah menyebabkan lonjakan tajam pada harga minyak mentah dan obligasi global,
mencerminkan kepanikan pasar atas kemungkinan eskalasi konflik yang melibatkan senjata-senjata yang lebih merusak. Sementara dunia menunggu kabar resmi mengenai kondisi Netanyahu dan klaim paparan radiasi nuklir, insiden ini telah menorehkan babak baru dalam sejarah konflik Timur Tengah. Keberanian dan kemampuan kelompok Houthi dan Hamas untuk menargetkan pemimpin tertinggi Israel di lokasi yang paling aman, serta dugaan penggunaan material radioaktif, menunjukkan peningkatan drastis dalam ancaman yang dihadapi Israel. Jika klaim radiasi ini terbukti benar, dampaknya terhadap keamanan regional dan global akan menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. The Guardian dalam laporannya menyoroti bahwa komunitas intelijen internasional sedang bergerak cepat untuk memastikan jenis hulu ledak yang digunakan dan dari mana material radioaktif, jika ada, berasal. Fokus utama adalah pada kemungkinan transfer teknologi rahasia antar faksi. Kejadian ini tidak hanya mengancam kehidupan Perdana Menteri, tetapi juga mengancam seluruh rencana Israel untuk Gaza. Rencana, misi Gaza terakhir, kini berada di ujung tanduk, dan nasibnya, beserta nasib jutaan warga Palestina, akan sangat bergantung pada kondisi kesehatan dan keputusan politik Benyamin Netanyahu setelah insiden traumatis yang nyaris merenggut nyawanya. Dunia menahan napas, menunggu konfirmasi, penolakan, atau, yang terburuk, pengumuman yang akan mengubah peta politik global selamanya. Detik-detik yang mengubah dinamika keamanan Israel, dan mungkin nasib Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, adalah serangkaian peristiwa yang berlangsung hanya dalam hitungan detik, sebuah momen horor yang kini dianalisis secara intens oleh intelijen global. Sesuai laporan mendalam dari Associated Press, AP, serangan itu terjadi sekitar pukul 23.40 waktu setempat, sebuah waktu yang dipilih secara presisi untuk memanfaatkan pergeseran minimum dalam tim pengawasan dan staf komando. Netanyahu, yang baru saja selesai meninjau peta digital besar yang merinci strategi serangan udara di Gaza, dikelilingi oleh Kepala Staf IDF dan Direktur Mossad di dalam bunker komando tingkat 4, sebuah fasilitas yang dibangun di bawah lapisan beton dan baja tebal, yang selama ini dianggap sebagai benteng tak tertembus oleh para insinyur militer Israel. Kisah dari dalam bunker mulai terkuak melalui kesaksian yang sangat terfragmentasi dan dikumpulkan oleh The Times of Israel dari beberapa sumber yang selamat. Semuanya dimulai bukan dengan ledakan, tetapi dengan kegagalan sistem pertahanan. Menurut bocoran awal dari penyelidikan internal IDF yang dikutip oleh Haaretz, sistem Iron Dome regional dan sistem Davites Sling tidak mampu mendeteksi atau mencegat rudal pertama, yang diidentifikasi oleh kelompok Houthi sebagai Burkan H2 modifikasi, dalam pernyataan video mereka kepada Al-Masirah TV. Rudal ini diyakini terbang dalam lintasan yang sangat rendah dan bermanuver, memanfaatkan celah yang baru ditemukan dalam jaringan radar Israel. Sumber Haaretz menggambarkan kegagalan ini sebagai aib terburuk dalam sejarah pertahanan udara Israel. Tepat pukul 23:41:03, rudal pertama menghantam. Bukannya menghasilkan ledakan konvensional yang keras, ledakan rudal Burkan H2 modifikasi ini memicu gelombang kejut seismik masif yang dirasakan sejauh 5 km, menurut data yang direkam oleh Institut Geofisika Israel dan dilaporkan oleh Channel 12 News. Di dalam bunker, getaran itu digambarkan oleh seorang ajudan Netanyahu kepada Yediot Ahronot sebagai seperti kapal selam yang dihantam torpedo di kedalaman laut. Lampu darurat berkedip-kedip sebelum akhirnya padam, meninggalkan para pejabat tinggi Israel dalam kegelapan total, disertai dengan bunyi gemuruh beton yang retak. Tim keamanan Syabak langsung bergerak, mencoba membentuk perisai manusia di sekitar Perdana Menteri. Namun, yang terburuk belum datang. Jeda antara rudal pertama dan rudal kedua, yang hanya berselang 18 detik, menjadi momen paling menentukan. Menurut laporan eksklusif dari Sky News Arabia, rudal kedua yang diluncurkan Hamas dari Gaza, rudal Qassam, tampaknya dipandu oleh koordinat real-time yang diperoleh dari drone mata-mata kecil yang berhasil menyusup, memanfaatkan kebingungan pasca serangan rudal pertama. Rudal kedua ini mendarat hanya beberapa meter dari titik masuk vertikal bunker komando. Para ahli senjata yang diwawancarai oleh Defense News berspekulasi bahwa rudal kedua ini dirancang khusus untuk membawa hulu ledak yang lebih kecil namun berkonsentrasi tinggi untuk menghasilkan efek kontaminasi. Ketika rudal Qassam meledak, para saksi mata di permukaan yang kemudian diwawancarai oleh The Guardian melaporkan melihat cahaya hijau aneh, diikuti oleh kabut tipis yang menyebar, bukan asap tebal ledakan biasa. Di dalam bunker, meskipun rudal tidak menembus lapisan baja tebal di atas mereka, dampak ledakan itu jauh lebih serius daripada rudal pertama.
Seorang teknisi komunikasi yang berhasil diselamatkan dan diwawancarai secara singkat oleh France 24 mengatakan bahwa sistem ventilasi bunker tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis yang keras sebelum mati total, dan ia mencium bau logam terbakar yang tajam dan sedikit rasa tembaga di mulut. Detik-detik setelah ledakan Qassam itulah saat Netanyahu diduga terpapar. Menurut kesaksian yang bocor ke Wall Street Journal dari protokol keamanan internal, karena sistem ventilasi mati dan terjadi retakan kecil pada dinding bunker akibat guncangan awal, ada celah mikroskopis yang memungkinkan material partikulat dari ledakan kedua menyusup masuk. Netanyahu, yang berada di tengah-tengah ruang rapat tanpa helm atau pelindung pernapasan, kemungkinan besar menghirup partikel-partikel ini. Kepala Intelijen Militer Israel, Aman, yang duduk di sebelah Netanyahu, dilaporkan langsung mengalami mimisan dan pusing parah, sebuah gejala awal yang disorot oleh tim medis. Dalam kekacauan berikutnya, tim keamanan Unit 33, Unit Perlindungan VVIP, mengambil tindakan heroik. Mereka berhasil mengamankan Netanyahu dan membawanya melalui lorong evakuasi darurat, meskipun harus berjuang melawan material yang jatuh dan kegelapan total. The Globe and Mail mewawancarai seorang mantan perwira militer yang menjelaskan bahwa prosedur evakuasi dalam kondisi kontaminasi adalah sangat lambat dan terperinci, tetapi kali ini, mereka harus memilih kecepatan di atas segalanya, mempertaruhkan kontaminasi yang lebih jauh. Keputusan untuk mengabaikan sebagian besar protokol dekontaminasi di tempat dan langsung menuju rumah sakit Sheba adalah bukti betapa parahnya situasi yang mereka hadapi. Pernyataan dari Brigade Al-Qassam yang disiarkan melalui platform Telegram dan kemudian diterjemahkan oleh Middle East Eye, mengklaim bahwa operasi ganda ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari kerjasama yang belum pernah terjadi sebelumnya antara pejuang Yaman dan Gaza. Meskipun mereka tidak secara eksplisit mengklaim menggunakan hulu ledak radiologis, bahasa yang mereka gunakan merujuk pada pengiriman pesan yang akan meninggalkan jejak yang tidak dapat dihapus pada Zionis, sebuah frasa yang kini ditafsirkan oleh banyak analis sebagai konfirmasi halus atas penggunaan material non-konvensional. Sementara itu, di Israel, para pejabat berusaha keras menenangkan publik, tetapi tayangan live dari kendaraan militer yang dikebut dalam konvoi menuju Tel Aviv, diikuti oleh truk-truk dekontaminasi dengan lambang bahaya biologi berwarna kuning, justru meningkatkan ketakutan dan kepanikan di kalangan warga. Kejadian ini, dengan segala misteri dan kengeriannya, telah menjadi sebuah catatan kaki yang gelap dalam sejarah konflik, sebuah momen di mana garis antara perang konvensional dan non-konvensional tampak telah dikaburkan secara permanen. Kisah mengenai di mana Perdana Menteri Benyamin Netanyahu berada saat dua rudal balistik itu menghantam adalah inti dari seluruh narasi keamanan Israel yang kini dipertanyakan. Lokasi kejadian, yang diidentifikasi oleh beberapa sumber intelijen sebagai The Iron Anvil, landasan besi, ternyata bukan sekadar bunker militer biasa. Menurut laporan investigasi mendalam dari The New York Times, landasan besi adalah pusat komando multi-level yang baru selesai dibangun di bawah kompleks Kementerian Pertahanan di Tel Aviv, dirancang untuk menahan serangan kinetik paling mematikan dan, yang lebih penting, untuk beroperasi dalam isolasi total selama berminggu-minggu. Pembangunannya dirahasiakan selama bertahun-tahun, dengan biaya yang diperkirakan mencapai miliaran shekel. Lokasi ini seharusnya menjadi tempat paling aman di seluruh negeri. Pertemuan yang dihadiri Netanyahu pada malam serangan itu adalah sebuah war cabinet yang diperluas, berfokus pada apa yang disebut oleh koalisi sayap kanan Israel sebagai misi Gaza terakhir, pemberantasan permanen. Haaretz, mengutip memo internal dari sayap kanan dalam Knesset, melaporkan bahwa misi ini adalah rencana untuk tidak hanya menghancurkan terowongan dan infrastruktur Hamas, tetapi juga untuk menciptakan zona penyangga permanen di sepanjang perbatasan Gaza, yang secara efektif akan memperkecil wilayah Gaza secara signifikan dan menyerahkan kontrol keamanan total kepada Israel untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Rencana ini, yang ditentang keras oleh beberapa pejabat moderat Israel, membutuhkan persetujuan final dari Netanyahu untuk mengaktifkan fase 3 militer. Kehadiran Netanyahu di landasan besi pada jam-jam larut malam menunjukkan urgensi dan kerahasiaan misi tersebut. CNN International, melalui seorang analis keamanan di Yerusalem, menjelaskan bahwa pertemuan itu diadakan di ruang operasi Delta, yang dilengkapi dengan teknologi pemetaan 3D real-time dari Gaza, dan diklaim memiliki kemampuan untuk menahan serangan biologis atau kimia. Ironisnya, klaim pertahanan terhadap serangan non-konvensional itulah yang kini dipertanyakan. Ruangan itu digambarkan memiliki meja oval besar dengan layar sentuh interaktif, di mana para pemimpin Israel dapat memvisualisasikan dampak misi Gaza terakhir sebelum diluncurkan.
Menurut informasi yang didapat oleh Al Jazeera dari sumber-sumber yang dekat dengan faksi perlawanan Palestina, mereka telah melacak pergerakan Netanyahu selama beberapa hari, meyakini bahwa ia telah mengubah pola keamanan pribadinya karena meningkatnya ancaman pembunuhan. Keputusan Netanyahu untuk menghabiskan malam itu di bunker, jauh dari kediaman resminya, dianggap oleh para musuhnya sebagai kesempatan emas. Mereka percaya bahwa misi Gaza terakhir yang sedang direncanakan adalah provokasi tingkat tertinggi dan harus dihentikan dengan cara apapun. Sumber Al Jazeera itu bahkan mengklaim bahwa peluncuran rudal kedua, yang dicurigai membawa muatan radiologis, adalah tanggapan setimpal dan preemptif terhadap apa yang mereka yakini sebagai niat genosida Israel. Perlu dicatat bahwa kerahasiaan landasan besi tidak hanya terletak pada lokasinya yang tersembunyi, tetapi juga pada protokol komunikasi. Reuters melaporkan bahwa semua komunikasi masuk dan keluar dari bunker pada saat itu dibatasi hanya pada saluran enkripsi tingkat atas yang dioperasikan secara manual untuk mencegah kebocoran taktis. Ini berarti, ketika serangan rudal pertama terjadi, komunikasi dengan unit pertahanan udara di luar bunker sempat terputus, menciptakan kekosongan kritis dalam koordinasi intersepsi. Kesalahan komunikasi dan isolasi ini memungkinkan rudal kedua, rudal Qassam, yang misterius, untuk mencapai sasaran nyaris tanpa perlawanan yang terkoordinasi. Netanyahu sendiri, sebelum serangan, dilaporkan oleh The Times of Israel sedang berada dalam suasana hati yang tegang namun bertekad. Ia baru saja menolak proposal internasional untuk memperpanjang jeda kemanusiaan dan bersikeras bahwa penghancuran total Hamas adalah satu-satunya jalan menuju keamanan. Misi Gaza terakhir yang ia rencanakan melibatkan pengerahan puluhan ribu tentara cadangan tambahan, serta penggunaan persenjataan presisi tinggi untuk membersihkan wilayah yang selama ini sulit ditembus di Gaza bagian selatan. Seluruh rencana ini terhenti seketika. Meja komando interaktif, yang baru beberapa menit sebelumnya menampilkan peta Gaza yang dipenuhi simbol-simbol serangan, kini tertutup debu, retakan, dan yang lebih mengerikan, potensi kontaminasi. Penyelidikan kini berpusat pada bagaimana Houthi dan Hamas berhasil mengidentifikasi dan menargetkan landasan besi. Defense News mengangkat hipotesis bahwa serangan terkoordinasi ini mungkin didasarkan pada intelijen orang dalam atau spyware siber yang sangat canggih yang berhasil menyusup ke jaringan komunikasi paling rahasia Israel. Keberhasilan menargetkan titik paling aman di Israel, dan pada saat paling genting dalam perencanaan militer, menunjukkan tingkat koordinasi musuh yang sebelumnya tidak pernah diakui oleh intelijen Israel. Insiden ini, yang terjadi tepat di tengah rencana untuk menghancurkan Gaza, kini malah menjadi bumerang yang menggoyahkan kepemimpinan dan keamanan nasional Israel dari inti komandonya sendiri. Para pakar keamanan global yang diwawancarai oleh BBC World setuju bahwa ini adalah kegagalan intelijen yang monumental, yang memungkinkan musuh untuk mengalihkan perhatian dari Gaza dan langsung menyerang pusat pengambilan keputusan Israel. Kini, landasan besi, yang dirancang sebagai simbol kekuatan dan ketahanan, menjadi lambang kerentanan Israel. Investigasi mendalam yang dilakukan oleh Badan Keamanan Internal Israel, Shin Bet, saat ini berfokus pada setiap individu yang memiliki akses ke koordinat bunker, mencerminkan ketakutan Israel bahwa ancaman internal mungkin sama berbahayanya dengan rudal dari luar. Lokasi yang seharusnya menjadi landasan untuk menyerang Gaza kini menjadi tempat di mana Netanyahu sendiri menjadi korban, mengubah peta strategi regional dalam sekejap mata. Misteri terbesar yang menyelimuti serangan terhadap Benyamin Netanyahu adalah identitas pasti dan kemampuan sebenarnya dari rudal yang digunakan, serta klaim tanggung jawab ganda yang belum pernah terjadi sebelumnya dari dua faksi perlawanan yang berbeda geografis, Houthi dari Yaman dan Hamas dari Gaza. Insiden ini bukan hanya serangan kinetik, ini adalah demonstrasi sinergi militer musuh Israel yang paling menakutkan, mengubah persepsi regional tentang aliansi poros perlawanan. Menurut analisis intelijen awal yang bocor ke Fox News dari sumber-sumber Pentagon, rudal pertama yang menghantam dekat bunker komando, landasan besi, di Tel Aviv diyakini 90% berasal dari Houthi. Rudal ini secara khusus diidentifikasi sebagai varian yang baru ditingkatkan dari seri Tufan 2, yang merupakan pengembangan lokal dari rudal balistik jarak jauh yang diduga kuat disuplai dan ditingkatkan teknologinya oleh Iran. Defense News melaporkan bahwa keunggulan Tufan 2 ini terletak pada kemampuan terminal Guidanchi yang sangat presisi, memungkinkan rudal untuk mengoreksi jalurnya pada fase akhir penerbangan, serta kemampuan stealth untuk menghindari sistem radar Israel yang telah dioptimalkan untuk mencegat ancaman yang lebih konvensional. Keberhasilan rudal ini dalam menempuh jarak lebih dari 1.600 km dari Yaman melintasi wilayah udara yang padat pertahanan dan mendarat nyaris tepat sasaran,
adalah sebuah prestasi teknik yang mengejutkan yang kini membuat para perencana pertahanan Israel panik. Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, segera setelah insiden itu, mengeluarkan pernyataan video melalui Al-Masirah TV di mana ia mengklaim, serangan presisi ini adalah peringatan langsung kepada pemimpin Zionis bahwa tidak ada tempat yang aman di wilayah kami. Ini adalah balasan atas kejahatan di Gaza, dan ini hanya permulaan dari badai tufan. Klaim ini secara eksplisit menyebut penargetan Netanyahu dan pusat komandonya. Namun, kerumitan dan kengerian insiden ini meningkat dengan rudal kedua. Rudal inilah yang dicurigai membawa muatan yang memicu paparan radiasi. Rudal kedua ini diklaim tanggung jawabnya oleh Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, yang menyebutnya sebagai Qassam-N. Analisis yang dipublikasikan oleh Jenes Defense Weekly menunjukkan bahwa Qassam-N bukanlah rudal balistik jarak jauh, melainkan roket jarak pendek menengah yang dimodifikasi secara radikal. Para pakar berspekulasi bahwa roket ini dimodifikasi untuk membawa hulu ledak yang lebih kecil namun diisi dengan material yang sangat spesifik, dan diluncurkan dari Gaza. Keberhasilan roket jarak pendek Gaza ini untuk dikoordinasikan secara real-time dengan serangan rudal jarak jauh Houthi telah menjadi fokus penyelidikan utama. Menurut laporan eksklusif dari The Jerusalem Insight, intelijen Israel menduga bahwa koordinat penargetan dan waktu serangan rudal Houthi digunakan untuk mengganggu dan melemahkan pertahanan udara regional, menciptakan jendela waktu hanya beberapa detik bagi roket Qassam-N untuk menembus pertahanan terdekat dari Gaza. Klaim tanggung jawab dari Hamas, yang disiarkan di saluran media sosial mereka, tidak secara langsung menyebutkan radiasi nuklir, melainkan menggunakan istilah yang ambigu namun mengancam, seperti hadiah yang meninggalkan jejak penyakit abadi bagi musuh. Middle East Eye menafsirkan retorika ini sebagai upaya untuk menyebarkan teror psikologis, mengonfirmasi dugaan penggunaan senjata yang dirancang untuk menimbulkan efek jangka panjang dan non-kinetik. Seorang pejabat Hamas yang berbicara kepada AP di Beirut, dengan syarat anonim, menegaskan bahwa, kami telah mengembangkan cara baru untuk merespons agresi Zionis. Cara ini membuat para pemimpin mereka berpikir dua kali sebelum melancarkan genosida. Pertanyaan yang paling mendesak yang dihadapi oleh Israel dan sekutu baratnya, terutama Amerika Serikat, adalah mengenai keterlibatan Iran. The Wall Street Journal melaporkan bahwa Gedung Putih telah mengadakan pertemuan darurat untuk membahas apakah serangan terkoordinasi dan presisi tinggi ini adalah bukti dari chain of command yang dioperasikan langsung dari Teheran. Ada kekhawatiran yang berkembang bahwa Iran tidak hanya menyediakan teknologi, seperti pada Tufan 2 Houthi, tetapi juga memfasilitasi koordinasi data intelijen real-time antara Houthi dan Hamas untuk melancarkan serangan ganda yang mematikan. Jika terbukti, ini akan menandai eskalasi konflik regional yang belum pernah terjadi, di mana Iran secara efektif menggunakan proksi regionalnya untuk menargetkan pemimpin politik Israel secara langsung. Sementara itu, investigasi Israel terhadap puing-puing rudal Qassam-N yang jatuh di permukaan telah menjadi prioritas tertinggi. Sumber The Times of Israel di unit teknis IDF melaporkan bahwa mereka telah menemukan residu material yang sangat tidak biasa dan tidak sesuai dengan bahan peledak konvensional. Material ini sedang diperiksa di laboratorium rahasia untuk memastikan komposisi isotopnya, yang dapat mengonfirmasi apakah Netanyahu benar-benar terpapar materi radioaktif atau zat kontaminan biologis atau kimia lainnya. Klaim Houthi dan Hamas, dengan segala ambiguitas dan ancamannya, telah berhasil mencapai tujuan terpenting mereka, menciptakan ketidakpastian dan ketakutan absolut di pusat kekuasaan Israel, mematahkan narasi keamanan yang selama ini dibangun dengan susah payah. Isu yang paling mengguncang dan paling sulit diverifikasi dalam insiden penargetan Benyamin Netanyahu adalah kabar mengenai paparan radiasi nuklir. Klaim luar biasa ini tidak bersumber dari pernyataan resmi musuh Israel, melainkan muncul dari kekacauan dan prosedur darurat yang dilakukan oleh Israel sendiri, menciptakan ketegangan yang meresahkan di antara intelijen global. Sesuai laporan investigatif yang dirilis oleh The Guardian, sumber awal yang memicu badai spekulasi ini adalah seorang dokter yang bekerja di instalasi rahasia IDF, yang sempat menghubungi seorang reporter di Tel Aviv tak lama setelah Perdana Menteri dievakuasi. Dokter tersebut, yang diidentifikasi hanya sebagai Dr. K, dalam pesannya yang bocor dan kemudian diverifikasi oleh Channel 13 News di Israel, menyebutkan, kami menerima PM dengan gejala non-kinetik yang membutuhkan protokol immediate radiological decontamination. Ada perintah dari atas untuk mengunci semua informasi terkait material asing. Perintah ini adalah kunci yang membuka pintu spekulasi radiasi.
Mengapa tim medis harus melakukan dekontaminasi radiologis jika ledakan yang terjadi hanya konvensional? The Washington Post merilis sebuah analisis mendalam yang berfokus pada protokol militer Israel, menjelaskan bahwa protokol dekontaminasi radiologis hanya diaktifkan jika terdapat kecurigaan serius terhadap material nuklir, radiologis, biologis, atau kimia, NRBC. Kenyataan bahwa seluruh tim keamanan dan bahkan para dokter yang menangani Netanyahu diperintahkan untuk segera menjalani screening dan dekontaminasi mendalam di rumah sakit Sheba menjadi bukti kuat yang mendukung dugaan paparan radiasi. Saksi mata di pintu masuk Sheba, yang diwawancarai oleh Reuters, melaporkan melihat setidaknya 6 personel militer dibawa ke unit isolasi panas, yang biasanya digunakan untuk korban serangan radioaktif atau biologis. Klaim ini semakin diperkuat oleh laporan dari Al Jazeera International, yang mengutip sumber intelijen Eropa yang memantau komunikasi di Timur Tengah. Sumber tersebut menyatakan bahwa mereka mendeteksi lonjakan signifikan dalam komunikasi antara unit pertahanan Israel dan Komisi Energi Atom Israel, IAEC, hanya beberapa jam setelah serangan terjadi. Interaksi yang tidak biasa antara militer dan otoritas nuklir sipil ini ditafsirkan oleh para analis di Jenes Defense Weekly sebagai indikasi bahwa Israel sedang berupaya mengidentifikasi jenis isotop radioaktif yang mungkin terlibat, sebuah proses yang jauh di luar penanganan ledakan konvensional biasa. Namun, yang paling memicu kekhawatiran adalah bocoran laporan intelijen rahasia yang diungkap oleh Bloomberg. Laporan ini, yang diduga dibagikan kepada sekutu terdekat Israel, mengklaim bahwa rudal Qassam, yang diluncurkan oleh Hamas kemungkinan membawa material yang dikenal sebagai bom kotor, dirty bomb, atau setidaknya hulu ledak yang disebarkan dengan material radioaktif tingkat rendah. Teori ini berpendapat bahwa tujuan serangan itu bukanlah untuk menghancurkan secara fisik, melainkan untuk menciptakan kontaminasi yang mematikan dan kepanikan massal yang bisa melumpuhkan pusat komando. The New York Times mencatat bahwa konsep ini selaras dengan tren yang diamati dalam perang asimetris, di mana musuh yang lemah menggunakan senjata psikologis yang memiliki efek jangka panjang. Jika material radioaktif tingkat rendah seperti cesium-137 atau cobalt-60 digunakan, dampaknya pada kesehatan jangka panjang dan pada aset militer di lokasi akan sangat merusak. Peran media sosial juga sangat interaktif dalam menyebarkan isu ini. Gambar-gambar satelit beresolusi tinggi yang dirilis oleh sebuah perusahaan pengawas independen dan dipublikasikan oleh The Guardian menunjukkan peningkatan aktivitas yang tidak biasa di sekitar bunker landasan besi. Terlihat kendaraan pembersih khusus dan personel dengan alat pelindung diri, APD, yang mirip dengan yang digunakan dalam bencana nuklir. Meskipun Israel tidak pernah secara resmi mengonfirmasi paparan radiasi, tindakan de facto di lapangan berbicara lebih keras daripada pernyataan resmi. Di sisi lain, ada upaya keras dari otoritas Israel untuk membendung narasi ini. The Wall Street Journal melaporkan bahwa kantor Perdana Menteri Israel telah melancarkan operasi informasi besar-besaran, mendesak media domestik untuk fokus hanya pada keberhasilan pencegahan, serangan dan mengabaikan laporan radiasi. Juru bicara IDF secara tegas menolak semua pertanyaan tentang kontaminasi. Namun, penyangkalan ini terasa hampa ketika CNN World menunjukkan klip berita di mana Menteri Keuangan Israel terlihat memasuki rapat kabinet dengan masker N95, sebuah tindakan pencegahan yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya, menambah bahan bakar pada spekulasi bahwa bahaya kontaminasi meluas melebihi dugaan awal. Kabar mengenai paparan radiasi ini, terlepas dari kebenarannya, telah menjadi kemenangan psikologis besar bagi musuh Israel. Ini menanamkan ketakutan baru di hati para pemimpin Israel, bahwa keamanan nasional mereka dapat dilanggar dengan cara yang tidak terlihat, tidak berbau, dan mematikan dalam jangka panjang. Hingga saat ini, di tengah minimnya transparansi resmi, sumber kabar radiasi tetap pada prosedur darurat Israel sendiri, bukti bahwa dalam situasi krisis yang ekstrim, tindakan pencegahan yang diambil oleh otoritas dapat menjadi bukti yang paling meyakinkan bagi dunia luar. Detik-detik setelah ledakan rudal kedua, yang membawa dugaan muatan radiologis, adalah momen paling kacau dan genting dalam sejarah keamanan VVIP Israel. Evakuasi segera Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dari bunker, landasan besi, tidak hanya merupakan operasi penyelamatan, tetapi juga sebuah perlombaan melawan waktu untuk meminimalkan dampak paparan yang tak terlihat. Sesuai kesaksian yang dibocorkan oleh personel unit khusus Shabak kepada The Jerusalem Insight, protokol evakuasi standar seketika diabaikan. Para pengawal pribadi Netanyahu, yang dikenal sebagai Unit 33, harus membuat keputusan sepersekian detik, apakah mengikuti prosedur dekontaminasi radiologis yang lambat ataukah memindahkan Perdana Menteri secepat mungkin ke fasilitas medis terpusat.
mereka memilih kecepatan. Kisah dari dalam bunker, yang diceritakan oleh seorang perwira intelijen yang selamat kepada Haaretz, sungguh mengerikan. Setelah ledakan rudal Kasamen, yang mengeluarkan kabut aneh dari celah retakan beton, alarm radiasi di bunker mulai berbunyi, tetapi sistem utamanya lumpuh. Perwira itu menyebutkan, lampu darurat berwarna merah darah memenuhi ruangan, dan bau logam panas bercampur dengan sesuatu yang sangat tajam, seperti ozon, membuat kami batuk tak terkendali. Tim medis militer yang hadir di lokasi segera menyadari parahnya situasi. Mereka segera menyuntikkan obat-obatan penawar umum dan memberikan masker pernapasan kepada Netanyahu dan para pejabat terdekatnya. Keputusan untuk segera memindahkan Netanyahu ke atas permukaan adalah karena adanya kekhawatiran bahwa bunker yang rusak itu justru akan memerangkap kontaminasi di dalamnya, memperburuk kondisi Perdana Menteri. Evakuasi dari kedalaman bunker dilakukan melalui poros lift darurat berkecepatan tinggi, sebuah jalur yang biasanya hanya digunakan untuk keadaan darurat bencana besar. Menurut laporan investigasi The Wall Street Journal, konvoi evakuasi Netanyahu terdiri dari 3 mobil lapis baja, 2 diantaranya adalah Dachau, dan puluhan kendaraan pengawal, namun yang paling signifikan adalah kehadiran sebuah truk medis berlogo Hazmat yang ditempatkan di bagian paling depan. Keberadaan truk Hazmat dalam konvoi VVIP adalah pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan merupakan bukti visual paling nyata atas dugaan paparan radiasi. Konvoi tersebut melaju melalui jalan-jalan Tel Aviv yang telah dikunci ketat oleh polisi militer. Reaksi para pejabat tinggi lainnya yang juga hadir di rapat komando menunjukkan tingkat keparahan yang berbeda. Kepala Staf IDF dilaporkan mengalami kesulitan bernapas dan kehilangan kesadaran singkat, sementara Direktur Mossad menunjukkan gejala neurologis seperti disorientasi parah, yang semuanya konsisten dengan dugaan keracunan non-konvensional, menurut analisis oleh CNN Welt yang mewawancarai ahli toksikologi militer. Para pejabat ini juga segera dievakuasi, tetapi Netanyahu menjadi prioritas mutlak. Ada ketakutan nyata di antara tim keamanan bahwa jika Netanyahu tewas atau lumpuh, ini akan memicu krisis kepemimpinan dan kekosongan kekuasaan di tengah perang. Di rumah sakit Sheba Tel Hashomer, kedatangan Netanyahu memicu protokol Magen Or, perisai cahaya, sebuah prosedur rahasia yang dirancang untuk menangani kepala negara yang menjadi korban serangan senjata non-konvensional. Sumber internal rumah sakit yang berbicara kepada Reuters mengonfirmasi bahwa seluruh area sayap perawatan intensif diisolasi total. Para staf medis yang ditugaskan harus mengenakan pakaian pelindung sekali pakai dan melewati serangkaian ruang airlock untuk dekontaminasi. Mereka, tim Shabak, tidak mengatakan itu adalah radiasi. Mereka hanya berkata, dia terkontaminasi oleh material musuh yang tidak dikenal, tetapi semua perlengkapan yang kami gunakan adalah untuk kasus radiologi, kata sumber itu. Pemerintah Israel, dalam upaya pengendalian kerusakan, mengeluarkan larangan publikasi yang lebih ketat, mengancam sanksi berat bagi media yang berspekulasi tentang kondisi Netanyahu atau klaim radiasi. Namun, larangan ini justru membuat media internasional dan sosial media semakin liar. The Guardian melaporkan bahwa citra satelit yang diambil beberapa jam setelah insiden menunjukkan bahwa area di sekitar landasan besi telah ditutup dan disemprot dengan zat kimia berbusa. Sebuah tindakan khas yang diambil oleh unit pertahanan sipil dalam kasus kebocoran atau kontaminasi radioaktif. Penutupan area ini kini meluas, mengganggu lalu lintas di sekitar kompleks Kementerian Pertahanan. Keputusan untuk membawa Netanyahu ke Sheba, alih-alih ke fasilitas militer yang lebih rahasia, juga menunjukkan urgensi medis yang ekstrim. Fox News melaporkan bahwa Sheba dipilih karena memiliki unit hematologi terbaik di Timur Tengah, sebuah spesialisasi yang krusial dalam menangani kasus-kasus paparan radiasi akut. Evakuasi yang cepat dan dramatis ini, meskipun berisiko, berhasil memindahkan Netanyahu ke perawatan intensif dalam waktu emas yang kritis. Namun, pertaruhan besar telah dilakukan. Dengan mengesampingkan protokol dekontaminasi di tempat, mereka meningkatkan risiko kontaminasi sekunder, tetapi mereka mungkin telah menyelamatkan nyawanya. Dunia kini menyaksikan dan menunggu, dengan spekulasi liar mengenai nasib Perdana Menteri dan konsekuensi global dari tindakan heroik namun terburu-buru yang dilakukan tim pengawalnya. Kondisi medis Perdana Menteri Benyamin Netanyahu segera setelah ia dilarikan ke rumah sakit Sheba Tel Hashomer menjadi titik fokus paling sensitif, penuh ketidakpastian, dan dikelilingi oleh tabir kerahasiaan militer. Laporan awal yang bocor dan sangat terfragmentasi dari unit perawatan intensif Sheba, yang diperoleh secara eksklusif oleh CNN Welt, mengindikasikan bahwa Netanyahu menunjukkan serangkaian gejala yang konsisten dengan dugaan paparan radiasi akut atau keracunan berat oleh zat yang tidak dikenal.
dan sama sekali tidak mirip dengan korban ledakan konvensional. Menurut sumber medis senior di Sheba yang berbicara kepada The New York Times dengan syarat anonimitas total, gejala awal yang ditunjukkan Netanyahu termasuk mual dan muntah parah yang tidak terkendali, sakit kepala migrain yang tiba-tiba dan melumpuhkan, serta lapisan kemerahan yang tidak biasa pada kulit di area leher dan tangan, yang dikenal dalam istilah medis sebagai cutaneous radiation syndrome tahap awal. Kami segera tahu ini bukan ledakan biasa. Gejala-gejala itu terlalu cepat dan terlalu spesifik, ujar sumber tersebut. Tim hematologi dan onkologi, yang biasanya menangani pasien kanker, segera dipanggil ke unit isolasi, sebuah tindakan yang memperkuat dugaan paparan radiasi, karena radiasi ionisasi memengaruhi sumsum tulang dan sistem kekebalan tubuh dengan sangat cepat. Laporan yang didapat oleh Reuters dari intelijen Eropa menyebutkan bahwa sampel darah pertama Netanyahu menunjukkan adanya penurunan tajam yang mengkhawatirkan pada jumlah limfosit, sebuah indikasi kunci yang digunakan untuk menilai tingkat keparahan sindrom radiasi akut, ARS. Penurunan limfosit ini, yang terjadi dalam hitungan jam, mengisyaratkan bahwa jika memang benar ada paparan radiasi, tingkat dosis yang diterima oleh Perdana Menteri mungkin berada di antara dosis sedang hingga tinggi, yang dapat mengancam jiwa dalam beberapa hari atau minggu ke depan. Analisis dari The Lancet Medical Journal, yang mengomentari kasus ini secara hipotetis karena minimnya data, menjelaskan bahwa bahkan dosis radiasi yang tampaknya rendah dapat menyebabkan kerusakan DNA jangka panjang yang serius dan tidak dapat diperbaiki. Di tengah kekacauan medis dan politik, tim keamanan Shabak mempertahankan kendali yang ketat atas semua informasi klinis. Haaretz melaporkan bahwa semua perangkat komunikasi, termasuk telepon seluler pribadi, disita dari staf medis yang bertugas merawat Netanyahu, dan komunikasi dengan dunia luar hanya diizinkan melalui saluran militer yang disensor secara ketat. Hal ini memicu frustrasi di kalangan dokter sipil yang membutuhkan konsultasi dengan pakar global. Mereka dilarang keras untuk mencari opini medis luar mengenai pasien yang terpapar zat yang dicurigai sebagai radioaktif. Tindakan medis pertama yang diambil adalah memberikan obat-obatan untuk meredakan gejala akut dan memulai terapi suportif, termasuk transfusi darah dan cairan, serta pemberian obat-obatan yang secara spesifik dirancang untuk mengurangi penyerapan radioisotop, meskipun jenis obatnya dirahasiakan. The Wall Street Journal menyoroti bahwa tindakan ini, yang dikenal sebagai chelation therapy atau pemberian zat penawar, secara klinis hanya dijustifikasi jika ada bukti kuat bahwa pasien telah menelan atau menghirup material radioaktif. Keputusan untuk memulai terapi ini tanpa konfirmasi publik resmi menegaskan bahwa dokter militer telah mencapai kesimpulan internal bahwa paparan telah terjadi. Selain paparan radiasi, Netanyahu juga mengalami trauma fisik akibat guncangan ledakan di dalam bunker. Fox News melaporkan bahwa hasil scan awal menunjukkan adanya memar internal kecil dan gegar otak ringan akibat gelombang kejut yang merambat melalui beton bunker. Namun, kekhawatiran trauma fisik segera dibayangi oleh krisis radiasi yang berpotensi mematikan. Tim medis menghadapi dilema etika dan profesional yang kompleks, merawat trauma fisik sambil secara bersamaan memerangi ancaman radiologis yang memerlukan perawatan jangka panjang dan berbeda. Kondisi kritis Netanyahu ini memiliki implikasi langsung terhadap komando militer Israel. Bloomberg melaporkan bahwa ketika Netanyahu berada di bawah bius ringan untuk menjalani prosedur diagnostik awal, otoritas pengambilan keputusan militer secara otomatis dialihkan ke Menteri Pertahanan dan Kabinet Darurat yang tersisa. Kekosongan kepemimpinan ini, bahkan jika hanya berlangsung beberapa jam, telah menimbulkan kekhawatiran serius di Washington dan Eropa mengenai stabilitas komando dan kontrol Israel di tengah konflik regional yang memanas. Kegagalan untuk memberikan pembaruan yang jelas kepada publik mengenai kondisi Perdana Menteri, sebagaimana dikritik oleh The Guardian dalam editorialnya, menciptakan vakum yang diisi oleh rumor dan ketakutan, baik di Israel maupun di panggung internasional. Pada akhir sesi perawatan darurat pertama, kondisi Netanyahu dilaporkan oleh Channel 12 News sebagai stabil, namun kritis. Frasa yang kontradiktif ini menunjukkan bahwa meskipun fungsi-fungsi vitalnya dipertahankan melalui intervensi medis intensif, ancaman jangka panjang dari paparan radiasi masih sangat nyata dan berbahaya. Seluruh bangsa Israel dan dunia kini berpegangan pada harapan rapuh bahwa Perdana Menteri akan mampu melewati fase akut ini, sambil secara diam-diam mengakui bahwa serangan rudal ganda Houthi Hamas telah mencapai target yang jauh lebih mematikan daripada ledakan biasa, yaitu sistem biologis pemimpin musuh mereka. Dalam jam-jam kritis menyusul evakuasi darurat Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, pemerintah Israel menghadapi krisis informasi dan keamanan yang tak tertandingi. Tanggapan awal dari pemerintah,
yang dikelola di bawah bayang-bayang ketakutan dan kerahasiaan militer, merupakan sebuah manuver pengendalian kerusakan yang dirancang untuk menjaga ilusi kendali dan menekan kepanikan publik. Juru bicara IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari, menjadi wajah resmi yang tampil ke hadapan publik, menyampaikan pesan yang syarat dengan ambiguitas dan penolakan terselubung. Pernyataan pertama yang dikeluarkan oleh kantor juru bicara IDF, dan disiarkan secara live oleh Channel 12 News, mengklaim bahwa upaya penargetan teroris telah digagalkan secara heroik oleh sistem pertahanan kami. Pernyataan itu mengakui bahwa sisa-sisa proyektil musuh telah jatuh di dekat fasilitas militer di wilayah Tel Aviv, menyebabkan kerusakan minor pada properti. Namun, yang paling mencolok adalah penolakan total untuk mengonfirmasi keberadaan Netanyahu di lokasi tersebut atau menyebutkan namanya. Pimpinan negara dalam keadaan aman dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan nasional. Demikian bunyi pernyataan resmi yang tidak memberikan detail apapun. Ketiadaan transparansi ini segera dianalisis oleh media internasional sebagai indikasi bahwa ada sesuatu yang jauh lebih serius daripada kerusakan minor. The New York Times menyoroti bahwa penggunaan frasa sisa-sisa proyektil musuh adalah eufemisme yang disengaja untuk menghindari konfirmasi bahwa 2 rudal balistik, khususnya rudal Qassam-N yang dicurigai, berhasil menembus pertahanan Israel. Kritikus di dalam Israel sendiri, termasuk kolumnis senior di Haaretz, mengecam kebungkaman ini. Kolumnis tersebut menulis, pemerintah tidak melindungi kita, mereka menipu kita. Jika Perdana Menteri aman, tunjukkanlah. Kebungkaman ini lebih berbahaya daripada rudal musuh. Isu radiasi nuklir menjadi zona larangan bicara mutlak dalam semua komunikasi resmi. Ketika seorang reporter dari AFP secara eksplisit bertanya kepada juru bicara IDF mengenai laporan dekontaminasi radiologis di Sheba, Hagari memberikan jawaban yang sangat dihafal. Kami tidak akan menanggapi spekulasi liar dan propaganda musuh. Fokus kami adalah pada operasi keamanan di lapangan. Penolakan yang kaku ini, yang secara implisit mengaitkan laporan media independen dengan propaganda musuh, justru memicu kecurigaan lebih lanjut di kalangan pers global. The Guardian melaporkan bahwa mereka telah menerima memo internal dari kantor PM yang menginstruksikan para menteri dan anggota Knesset untuk menggunakan narasi serangan teroris yang gagal, dan secara aktif membantah setiap kabar tentang radiasi atau kondisi kritis Netanyahu. Tanggapan resmi yang lebih substansial datang dari Menteri Pertahanan, yang disiarkan melalui Fox News di Amerika Serikat untuk menjamin sekutu utama. Menteri Pertahanan mengeluarkan ancaman yang keras, bersumpah bahwa Israel akan memberikan balasan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak terbayangkan terhadap Hamas dan Houthi atas tindakan penargetan kepemimpinan Israel. Ancaman ini, yang disampaikan dengan nada marah dan tegas, secara tidak langsung mengonfirmasi bahwa penargetan itu adalah terhadap kepemimpinan tertinggi Israel, meskipun ia juga menghindari menyebutkan nama Netanyahu. Namun, ia juga berhati-hati untuk tidak mengaitkan serangan itu dengan kemampuan nuklir atau radiologis, memilih untuk fokus pada aspek terorisme brutal. Kontradiksi antara tindakan dan pernyataan resmi adalah titik interaktif utama dalam cerita ini. Meskipun pemerintah Israel bersikeras bahwa situasi berada di bawah kendali, Yediot Ahronot melaporkan bahwa IDF telah meningkatkan status siaga mereka ke level tertinggi dan mulai mengerahkan baterai pertahanan rudal tambahan di sekitar Tel Aviv, sebuah langkah yang tidak konsisten dengan klaim kerusakan minor. Selain itu, penerbangan komersial di Bandara Ben Gurion ditunda tanpa batas waktu, sebuah keputusan yang biasanya hanya diambil dalam menghadapi ancaman militer skala besar yang sedang berlangsung. Tindakan-tindakan ini secara praktis menyanggah narasi resmi yang mencoba meremehkan insiden tersebut. Di tingkat diplomatik, respons Israel adalah menekan sekutu-sekutu mereka. Bloomberg melaporkan bahwa Duta Besar Israel di Washington dan ibu kota Eropa lainnya mendesak pemerintah tuan rumah untuk mengutuk keras serangan Houthi Hamas, sambil pada saat yang sama meminta bantuan ahli militer untuk mengevaluasi puing-puing rudal. Permintaan bantuan teknis ini, yang mencakup penanganan material yang tidak dikenal, adalah pengakuan diam-diam Israel kepada sekutunya bahwa mereka menghadapi ancaman non-konvensional yang tidak dapat mereka hadapi sendiri, sebuah pengakuan yang secara efektif merusak narasi semua terkendali yang mereka coba sampaikan kepada publik. Kesimpulannya, tanggapan resmi awal Israel adalah strategi penyangkalan berlapis, menyangkal penargetan langsung PM, menyangkal keparahan kerusakan, dan secara tegas menyangkal adanya paparan radiasi. Strategi ini mungkin berhasil untuk sementara dalam membendung kepanikan domestik, tetapi di mata dunia dan para analis intelijen,
tindakan pencegahan ekstrim yang mereka lakukan di lokasi kejadian dan di rumah sakit berbicara lebih keras daripada kata-kata yang dirilis secara resmi. Pemerintah Israel berada dalam posisi yang tidak mungkin dipertahankan, berusaha meyakinkan dunia bahwa mereka aman dan berkuasa, sambil pada saat yang sama pemimpin mereka berjuang melawan ancaman tak terlihat di bawah isolasi medis ketat. Dugaan bahwa Perdana Menteri Benyamin Netanyahu terpapar radiasi memicu perdebatan sengit dan analisis mendalam di kalangan pakar militer dan persenjataan global. Fokus utamanya adalah apakah kelompok non-negara seperti Houthi atau Hamas benar-benar memiliki kemampuan teknologi untuk meluncurkan rudal, bahkan rudal yang dimodifikasi, dengan muatan radiologis, apalagi nuklir. Konsensus awal di antara para ahli, meskipun skeptis terhadap hulu ledak nuklir murni, sangat mengkhawatirkan kemungkinan penggunaan bom kotor, dirty bomb, atau senjata penyebar radiologi, Child Dispersal Device (RDD). Dr. Evelyn Reed, seorang fisikawan nuklir dan mantan penasihat Pentagon yang kini bekerja di Center for Strategic and International Studies, CSIS, menyatakan kepada CNN World bahwa gagasan rudal Houthi atau Hamas membawa hulu ledak nuklir konvensional adalah fantasi militer yang murni. Menurut Dr. Reed, pengembangan, pengamanan, dan penanganan hulu ledak nuklir membutuhkan infrastruktur industri dan ilmiah yang sangat besar, yang berada di luar kemampuan finansial dan teknologi kelompok seperti Houthi atau Hamas. Tekanan dan suhu yang dibutuhkan untuk memicu reaksi fisi sangatlah kompleks. Energi yang diperlukan untuk meluncurkan rudal balistik antar benua dengan hulu ledak nuklir dari Yaman atau Gaza adalah tantangan yang mustahil bagi mereka saat ini, jelasnya. Namun, fokus para pakar dengan cepat beralih ke ancaman RDD. Jenes Defense Weekly menerbitkan laporan teknis yang menyimpulkan bahwa meskipun mustahil nuklir, bom kotor adalah kemungkinan yang sangat realistis. Rudal Qassam yang digunakan oleh Hamas, yang dicurigai menjadi pembawa muatan radiologis, adalah roket jarak pendek yang diyakini dimodifikasi untuk menggantikan bahan peledak tinggi konvensional dengan wadah berisi material radioaktif tingkat rendah, dikelilingi oleh sedikit bahan peledak. Tujuan dari senjata semacam itu, menurut laporan tersebut, bukanlah ledakan yang merusak secara fisik, tetapi kontaminasi area sasaran dan penyebaran teror psikologis. Mark Thompson, seorang analis persenjataan dari Royal United Services Institute, RUSI, di London, yang diwawancarai oleh BBC World, menjelaskan bahwa material radioaktif yang dibutuhkan untuk bom kotor, seperti cesium-137 yang digunakan dalam peralatan medis atau kobalt 60 dari iradiator industri, relatif lebih mudah didapatkan daripada material tingkat senjata. Risiko sebenarnya adalah jika Hamas atau Houthi berhasil memperoleh material ini dari pasar gelap atau bahkan dari instalasi penelitian atau medis yang tidak aman di wilayah yang tidak stabil. Hulu ledak Qassam tampaknya dirancang untuk pecah di udara atau di permukaan dengan dampak kinetik yang minimal, memaksimalkan penyebaran partikel radioaktif, kata Thompson. Analisis ini didukung oleh temuan internal IDF yang bocor ke The Times of Israel. Laporan tersebut menyebutkan bahwa tim investigasi di situs landasan besi telah menemukan partikel serbuk halus di dekat lokasi benturan Qassam yang menunjukkan jejak isotop yang tidak konsisten dengan uranium terdeplesi atau ledakan konvensional. Penemuan ini, meskipun belum dikonfirmasi secara resmi, memperkuat dugaan bom kotor, yang bertujuan untuk melumpuhkan pusat komando secara permanen dengan membuatnya tidak aman untuk digunakan karena kontaminasi radiasi jangka panjang. Keterlibatan Iran dalam peningkatan kapabilitas rudal Houthi, terutama rudal Tufan 2 yang presisi dan terbang jauh, menjadi sorotan terpisah. The Wall Street Journal menerbitkan analisis yang mengemukakan bahwa meskipun Iran mungkin tidak menyediakan material radioaktif itu sendiri kepada Hamas, Iran sangat mungkin memberikan teknologi dan panduan teknis tentang cara memodifikasi rudal untuk membawa muatan non-konvensional secara efektif, serta membantu dalam koordinasi waktu serangan ganda yang sangat kompleks. Kesuksesan rudal Houthi dalam menembus pertahanan adalah bukti nyata dari bantuan teknologi canggih ini. Namun, di tengah semua analisis teknis ini, terdapat pertanyaan filosofis dan militer yang lebih besar. Seorang jenderal purnawirawan Israel yang diwawancarai oleh Fox News dengan syarat anonim menyatakan, jika Hamas dan Houthi benar-benar berhasil membuat pemimpin kami terpapar radiasi, bahkan jika itu hanya bom kotor, ini mengubah aturan main secara total. Ini menunjukkan bahwa mereka telah mencapai tingkat eskalasi yang hanya kita sangka-sangka akan datang dari Iran atau musuh negara besar. Ini adalah senjata teror psikologis dan strategis yang merusak kemampuan militer dan politik kami untuk beroperasi dari pusat komando paling aman sekalipun.
Para pakar sepakat bahwa insiden ini akan memicu perlombaan senjata baru di kawasan tersebut, di mana Israel harus segera menemukan cara untuk mendeteksi dan mencegat ancaman RDD bom kotor, yang berbeda dari mencegat rudal konvensional. Mereka juga menekankan bahwa fokus dunia harus segera beralih pada kontrol material radioaktif sipil di wilayah yang tidak stabil, karena bahan-bahan inilah yang paling mungkin diakses oleh kelompok perlawanan. Sementara itu, kondisi Netanyahu yang memburuk, yang dikaitkan dengan paparan tak terlihat, adalah bukti nyata dan mengerikan bahwa ancaman yang selama ini dianggap hanya teori kini telah menjadi kenyataan operasional. Insiden penargetan Benyamin Netanyahu dan dugaan paparan radiasi nuklir telah mengirimkan gelombang kejut yang mengguncang fondasi politik Israel, memicu krisis kepemimpinan, dan memperparah perpecahan yang sudah ada di dalam kabinet perang darurat. Dampak politik internal ini jauh lebih mematikan daripada kerusakan fisik pada bunker, karena ia secara efektif melumpuhkan kemampuan pemerintah Israel untuk bertindak secara kohesif di tengah perang. Menurut analisis mendalam yang dirilis oleh The Jerusalem Post, insiden ini seketika mengubah narasi dari persatuan nasional menjadi kegagalan kepemimpinan yang total. Sebelum serangan, Netanyahu telah menggunakan konflik Gaza sebagai perisai politik untuk meredam protes domestik dan kritik terhadap manajemen perangnya. Namun, keberhasilan musuh menargetkan pusat komando yang paling aman, ditambah dengan kerahasiaan seputar kondisi medisnya, memicu badai permintaan pertanggungjawaban dari faksi oposisi dan bahkan dari mitra koalisinya sendiri. Mantan Perdana Menteri Yair Lapid, dalam konferensi pers darurat yang disiarkan di Channel 11 News, menuntut dibentuknya Komisi Penyelidikan Negara Independen yang segera untuk menyelidiki kegagalan keamanan dan intelijen paling parah sejak Perang Yom Kippur. Tuntutan ini segera didukung oleh tokoh-tokoh sentris lainnya, yang melihat insiden ini sebagai kesempatan untuk memaksa pemilu baru. Perpecahan yang paling signifikan terlihat di dalam kabinet perang itu sendiri. Benny Gantz, mitra koalisi utama Netanyahu dan rival politik, dilaporkan oleh Haaretz menolak menghadiri rapat kabinet darurat yang diadakan di lokasi yang dirahasiakan setelah serangan. Sumber yang dekat dengan Gantz mengatakan kepada Haaretz bahwa ia menuntut penjelasan penuh dan transparan mengenai kondisi Netanyahu dan hasil analisis radiologis, sebuah permintaan yang telah ditolak oleh faksi loyal kepada Perdana Menteri. Penolakan Gantz ini secara efektif melumpuhkan proses pengambilan keputusan perang, karena setiap keputusan penting memerlukan konsensus dari para anggota kunci kabinet darurat. Tindakan Gantz dipandang sebagai langkah politik yang hati-hati. Ia tidak ingin terlihat meninggalkan negara dalam masa krisis, tetapi ia juga tidak ingin terlibat dalam kebohongan atau penutupan informasi yang dilakukan oleh lingkaran dalam Netanyahu. Tekanan juga datang dari sayap kanan ekstrim, yang ironisnya seharusnya menjadi basis pendukung utama Netanyahu. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, yang diwawancarai secara live oleh Fox News di Israel, menyerukan pembalasan militer segera dan tidak terbatas terhadap Hamas dan Houthi, menuduh kabinet perang terlalu lemah dan terlalu ragu-ragu dalam merespons penargetan Perdana Menteri. Seruannya untuk menghancurkan Gaza segera dan tanpa belas kasihan, dimaksudkan untuk menekan para pembuat keputusan, tetapi juga secara bersamaan menunjukkan adanya ketidakpercayaan mendalam terhadap kemampuan kepemimpinan Netanyahu untuk melanjutkan operasi militer. Ben-Gvir menggunakan kata-kata yang sangat keras, menyiratkan bahwa jika Netanyahu lumpuh atau tidak mampu memimpin, kebijakan keras harus segera diimplementasikan oleh pengganti yang lebih tegas. Sementara itu, di jalanan, reaksi publik adalah campuran antara ketakutan dan kemarahan. Yediot Ahronot melaporkan bahwa ribuan demonstran anti-pemerintah, yang sebelumnya memprotes reformasi peradilan, kini mengalihkan fokus mereka. Mereka berkumpul di luar rumah sakit Sheba dan di jalan-jalan Tel Aviv, meneriakan slogan-slogan seperti, gagal total, ganti sekarang, dan radiasi kekuasaan. Peristiwa penargetan ini secara efektif memvalidasi kekhawatiran publik bahwa pemerintah telah mengorbankan keamanan nasional demi ambisi politik. Gerakan protes ini, yang didukung oleh keluarga sandera yang menuntut pertukaran segera, kini mendapatkan momentum politik yang tidak terhentikan. Di dalam Likud, partai yang menaungi Netanyahu, ketegangan sedang mendidih. Bloomberg melaporkan adanya serangkaian pertemuan rahasia di antara tokoh-tokoh senior Likud untuk membahas hari setelahnya. Skenario di mana Netanyahu tidak mampu melanjutkan jabatannya karena kondisi kesehatannya. Meskipun belum ada yang berani secara terbuka menantang Netanyahu, laporan tersebut menyebutkan bahwa beberapa nama besar sedang mempersiapkan diri untuk kemungkinan perebutan kekuasaan, mencerminkan keretakan yang dalam dan faksionalisme yang tersembunyi.
Krisis medis ini telah memicu perlombaan suksesi yang sunyi di balik layar politik Israel. Secara keseluruhan, dampak politik internal Israel adalah ketidakstabilan institusional yang parah. Kegagalan untuk melindungi Perdana Menteri di pusat komandonya telah merusak citra IDF dan intelijen Israel. Kekacauan ini memberikan leverage yang signifikan kepada oposisi dan ekstremis dalam koalisi, yang masing-masing menyerukan pembalasan berbeda, atau penggulingan kepemimpinan. Dengan Netanyahu terbaring kritis dan kabinet perang terpecah, kemampuan Israel untuk mengambil keputusan strategis yang rasional dan terukur terkait misi Gaza terakhir yang direncanakan telah terhenti secara mendadak, meninggalkan negara itu dalam kekacauan politik yang berbahaya pada saat ancaman eksternal berada pada titik tertinggi. Insiden penargetan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dengan dugaan senjata radiologis segera memicu gelombang kejutan diplomatik yang mengguncang setiap ibu kota dunia, mengubah fokus global dari konflik Gaza menjadi ancaman eskalasi yang melibatkan senjata non-konvensional. Reaksi internasional didominasi oleh kekhawatiran yang mendalam mengenai pecahnya perang regional yang tidak terkontrol. Di Washington, Gedung Putih merespons dengan pernyataan yang keras namun hati-hati. Presiden Amerika Serikat, dalam pidato mendadak yang disiarkan di seluruh jaringan berita utama, mengutuk tindakan terorisme yang sembrono dan tercela, yang menargetkan seorang pemimpin negara sekutu. Namun, menurut laporan eksklusif dari The Washington Post, di balik layar, suasana di ruang situasi Gedung Putih sangat tegang. Para pejabat AS dilaporkan sangat khawatir tentang potensi penggunaan material radiologis, dan ini bukan hanya soal kesehatan Netanyahu, melainkan tentang presiden baru dalam konflik regional. Sumber intelijen AS yang berbicara kepada The New York Times menyatakan bahwa Washington sedang mendesak Israel untuk tidak mengambil tindakan pembalasan segera yang dapat memicu perang habis-habisan sebelum mereka sepenuhnya mengonfirmasi jenis muatan rudal Kasamen. Washington mengirimkan tim ahli NRBC, nuklir, radiologis, biologis, dan kimia, rahasia ke Israel untuk membantu evaluasi dan dekontaminasi, sebuah pengakuan diam-diam terhadap tingkat ancaman yang ada. Respons dari negara-negara Eropa menunjukkan perpecahan yang signifikan. Prancis, melalui Kementerian Luar Negerinya, mengeluarkan pernyataan yang menyerukan pengekangan maksimum dari semua pihak, menekankan bahwa penggunaan atau ancaman penggunaan material radioaktif adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan harus dihindari dengan segala cara. BBC World melaporkan bahwa negara-negara Eropa yang lebih cenderung pro-Palestina menggunakan insiden ini untuk menyerukan gencatan senjata segera, berpendapat bahwa kekerasan hanya akan mengarah pada penggunaan senjata yang lebih ekstrim. Di sisi lain, negara-negara Eropa Timur menunjukkan dukungan penuh kepada Israel dan mendesak NATO untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran, yang mereka yakini bertanggung jawab atas teknologi rudal tersebut. Iran, yang dianggap sebagai dalang di balik Houthi dan Hamas, merespons dengan penolakan keras terhadap segala tuduhan keterlibatan dalam serangan atau dalam penyediaan material radiologis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, dalam wawancara dengan Press TV, menyebut klaim paparan radiasi Netanyahu sebagai propaganda Zionis yang histeris dan tidak berdasar, yang dirancang untuk mengalihkan perhatian dari kejahatan genosida di Gaza. Namun, Reuters melaporkan bahwa militer Iran secara bersamaan meningkatkan siaga di pangkalan-pangkalan pentingnya, sebuah tindakan yang diinterpretasikan oleh analis intelijen sebagai persiapan untuk kemungkinan serangan balasan oleh Israel atau AS. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, menjadi sangat krusial. Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat yang berlangsung secara tertutup. Sekretaris Jenderal PBB dilaporkan oleh Al Jazeera International menyampaikan kekhawatiran yang mendalam tentang laporan penggunaan bom kotor, memperingatkan bahwa jika dikonfirmasi, ini akan mengoyak tatanan keamanan global dan memerlukan tanggapan kolektif yang tegas. PBB mendesak akses segera bagi tim inspeksi independen untuk menilai lokasi benturan rudal dan fasilitas medis di Israel, sebuah permintaan yang segera ditolak oleh Israel karena alasan keamanan nasional. Penolakan Israel ini, sebagaimana ditekankan oleh The Guardian, justru menambah kecurigaan internasional bahwa Israel sedang menyembunyikan detail serius tentang jenis material yang digunakan. Di kawasan Timur Tengah, respons bervariasi. Sekutu Arab Israel yang baru menjalin hubungan, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, mengeluarkan pernyataan yang mengecam kekerasan yang menargetkan warga sipil, tetapi mereka berhati-hati untuk tidak secara eksplisit mengutuk Houthi atau Hamas secara spesifik atas dugaan muatan radiologis. Kehati-hatian ini mencerminkan rasa takut mereka sendiri terhadap eskalasi regional dan kemungkinan serangan balasan terhadap kepentingan mereka. Sebaliknya, Arab Saudi,
melalui sumber diplomatik yang dikutip oleh Bloomberg, secara pribadi menyatakan kekhawatiran mendalam mengenai kemampuan Houthi untuk meluncurkan serangan balistik jarak jauh yang berhasil, yang menunjukkan bahwa serangan ini adalah ancaman langsung terhadap keamanan regional yang lebih luas, melampaui konflik Israel-Palestina. Kekhawatiran global terbesar kini terpusat pada spiral eskalasi yang tak terhindarkan. Jika Netanyahu selamat dan kondisi medisnya membaik, ada ketakutan bahwa ia akan dipaksa oleh sayap kanan politiknya, dan didorong oleh rasa pembalasan pribadi, untuk meluncurkan serangan balasan yang tidak proporsional dan ekstrim terhadap Gaza dan mungkin juga terhadap Yaman atau infrastruktur Iran. Fox News melaporkan bahwa Pentagon sedang bekerja keras untuk menjamin saluran komunikasi dekonflik tetap terbuka dengan militer Israel dan Iran, mencoba meredam kemungkinan terjadinya salah perhitungan militer yang dapat memicu perang skala penuh di seluruh Timur Tengah. Serangan tunggal ini, yang menargetkan seorang individu dengan senjata yang dicurigai sebagai bom kotor, telah berhasil melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh ribuan roket, menempatkan dunia pada posisi menunggu krisis yang berpotensi menjadi bencana global. Di tengah kabut kerahasiaan militer Israel dan kekhawatiran global, perhatian dunia tertuju pada satu hal, apakah Netanyahu benar-benar terpapar radiasi? Konfirmasi atau penyangkalan resmi harus datang dari lembaga independen dengan kredibilitas ilmiah yang tak tertandingi, namun akses mereka ke lokasi dan pasien telah menjadi medan pertempuran diplomatik yang sengit. Badan Energi Atom Internasional, IAEA, yang bermarkas di Wina, Austria, segera menjadi aktor kunci. Menurut laporan eksklusif dari Associated Press, AP, Direktur Jenderal IAEA secara langsung dan mendesak menghubungi pemerintah Israel dan meminta akses tak terbatas untuk mengirimkan tim inspeksi darurat yang terdiri dari fisikawan dan ahli proteksi radiasi. Tujuan tim ini adalah ganda. Pertama, untuk melakukan pengukuran radiasi independen di sekitar lokasi bunker, landasan besi, di Tel Aviv, dan kedua, untuk meninjau data klinis dan lingkungan yang dikumpulkan oleh Israel. Permintaan ini, yang dikenal sebagai Protokol Investigasi T8, adalah prosedur standar IAEA dalam kasus dugaan penggunaan material nuklir atau radiologis oleh aktor non-negara. Awalnya, Israel menolak permintaan IAEA tersebut. The New York Times melaporkan bahwa penolakan itu disampaikan oleh juru bicara kantor Perdana Menteri, yang mengklaim bahwa situasi keamanan yang masih berlangsung di area Tel Aviv dan sifat rahasia dari instalasi militer membuat kunjungan IAEA tidak mungkin dilakukan. Penolakan ini segera memicu kecaman internasional, memperkuat kecurigaan bahwa Israel memiliki sesuatu yang sangat serius untuk disembunyikan mengenai insiden tersebut. Seorang diplomat senior PBB yang berbicara kepada The Guardian dengan syarat anonim menyatakan, jika Israel tidak menyembunyikan kontaminasi yang signifikan, mereka seharusnya menyambut baik tim IAEA untuk meredakan ketakutan global. Penolakan mereka hanya menegaskan ketakutan terburuk kami tentang apa yang terkandung dalam rudal Hamas. Namun, di bawah tekanan intens dari Amerika Serikat, yang khawatir eskalasi akan menghancurkan stabilitas regional, Israel akhirnya mencapai kompromi yang sangat terbatas. Bloomberg melaporkan bahwa Israel mengizinkan sebuah tim kecil IAEA yang ditemani oleh ahli dari Departemen Energi AS untuk mengakses perimeter luar lokasi bunker, bukan ke dalam fasilitas yang rusak. Tim gabungan ini diperbolehkan melakukan screening terbatas selama 3 jam. Hasil dari pemeriksaan singkat ini, meskipun dirahasiakan, dibocorkan oleh sumber intelijen AS kepada Fox News. Laporan bocoran itu menyatakan bahwa tim menemukan tingkat radiasi latar yang sedikit meningkat di beberapa titik di sekitar lokasi benturan rudal Kasamen, namun angkanya tidak secara langsung mengindikasikan hulu ledak nuklir fisi. Temuan ini lebih konsisten dengan hipotesis bom kotor yang menyebarkan isotop radiologis tingkat rendah. Sementara itu, informasi mengenai kondisi medis Netanyahu menjadi tanggung jawab Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Direktur Jenderal WHO, yang menyuarakan keprihatinan atas potensi bahaya kesehatan publik global dari serangan radiologis, menuntut transparansi dari Rumah Sakit Sheba. CNN World melaporkan bahwa para pakar WHO di Jenewa telah berhasil mendapatkan, melalui saluran tidak resmi dari Sekutu Eropa, sebagian dari data tes darah awal Netanyahu yang bocor, bab 7. Analisis WHO terhadap data penurunan limfosit tersebut menghasilkan kesimpulan yang serius. Gejala klinis dan data hematologi Perdana Menteri Israel sangat konsisten dengan paparan dosis radiasi ionisasi yang signifikan, yang berpotensi memicu sindrom radiasi akut, ARS, dalam beberapa hari mendatang. Kesimpulan WHO ini merupakan konfirmasi independen yang paling kuat hingga saat ini, meskipun mereka tidak dapat memastikan sumber material radiasi tersebut.
Baik IAEA maupun WHO, meskipun tidak diizinkan untuk melakukan investigasi penuh, telah secara efektif menyanggah narasi resmi Israel yang menyatakan bahwa serangan tersebut hanyalah kegagalan teroris kecil. Temuan-temuan independen ini, meskipun terbatas, secara kolektif menyiratkan bahwa Perdana Menteri memang telah terpapar semacam zat radiologis dan bahwa klaim Hamas dan Houthi tentang pesan abadi mungkin benar. Tekanan internasional kini meningkat secara eksponensial. Negara-negara G7 yang bertemu dalam sesi darurat mengeluarkan pernyataan bersama yang menuntut Israel untuk sepenuhnya bekerja sama dengan lembaga independen dan PBB, menekankan bahwa verifikasi penuh adalah satu-satunya cara untuk mencegah krisis informasi yang dapat memicu eskalasi militer yang tidak disengaja. Di tengah upaya diplomatik yang hiruk-pikuk ini, kenyataan pahit tetap ada. Dunia memiliki bukti kuat yang mengarah pada serangan bom kotor, tetapi ditahan oleh rahasia militer Israel, meninggalkan nasib Netanyahu dan peta strategi regional di ujung tanduk yang rapuh.